kembali di Liputan AI. Hari ini kita mau bahas perkembangan terbaru nih soal kecerdasan buatan, khususnya yang lagi seru soal mobil otonom atau self-driving. Iya betul, ada beberapa info baru nih ya. Banget. Kebanyakan dari berita sama video 1-2 hari terakhir. Ada yang dari Tiongkok, ada juga langkah penting di Eropa. Oke, menarik. Nah, tujuan kita hari ini mau coba bedah ya, apa aja sih yang paling penting dan relevan buat Anda tahu dari semua info ini. Oke, kita mulai aja ya. Siap, ayo. Kita ke Tiongkok dulu nih. Ada beberapa video yang, lumayan bikin heboh. Salah satunya nunjukin truk kargo, ini benar-benar otonom di jalan tol. Oh ya? Iya, tanpa kabin pengemudi sama sekali. Malah ada yang tanpa interior. Udah kayak film fiksi ilmiah gitu. Keren banget. Wah, iya ya. Itu nunjukin banget ya secara fisik teknologinya udah bisa jalan sendiri di lingkungan kayak jalan tol gitu. Kemampuan navigasinya udah oke berarti. Betul. Tapi kan itu baru satu sisi ya, kemampuan teknisnya. Sisi lainnya, gimana rasanya gitu, pengalaman kita nanti kalau berbagi jalan atau malah ada di dalam kendaraan itu. Nah, itu tantangan lain lagi. Nah, pas banget. Nyambung soal rasa berkendara, ada sumber lain nih. Dia bandingin taksi otonomnya Baidu di Tiongkok sama robot taksinya Tesla. Oke, gimana tuh perbandingannya? Disebutin kalau cara nyetirnya Baidu itu masih terasa kaku, robotik banget lah. Nggak sehalus, nggak sealami manuvernya Tesla yang katanya lebih mirip gaya nyetir manusia. Menarik ya perbandingan itu. Ini nunjukin kalau tujuannya itu bukan cuma bikin mobilnya bisa jalan dari titik A ke B doang, Iya, tapi juga gimana caranya mobil itu bisa berinteraksi sama lingkungan, sama kita penumpangnya secara ya alami dan nyaman. Soal rasa robotik versus alami ini, mungkin ya ini nunjukin prioritas desain yang beda antar perusahaan. oke. Paham. Nah, sekarang kita geser sedikit ke Eropa. Ada kabar penting juga nih soal sistem full self-driving atau FSD-nya Tesla. Ah, iya yang versi supervised itu ya, yang pengemudinya tetap harus siap-siap ambil alih. Betul. Gimana tuh kabarnya? Nah, ini langkah strategis banget dari Tesla. Mereka baru aja dapat izin pengecualian khusus, durasinya 2 tahun, di Norwegia. Buat apa izinnya? Buat nguji FSD Supervised versi 13, langsung di jalanan umum. Ini bukan simulasi lagi, tapi beneran di dunia nyata, pakai mobil terdaftar. Wah, serius nih. Serius, diawasin ketat sama Statens Vegvesen, itu otoritas jalan Norwegia. Dan yang boleh nyetir cuma karyawan Tesla yang udah dilatih khusus. Jadi, benar-benar pengujian lapangan tapi terkontrol ketat gitu ya. Apa langkah selanjutnya nih? Cuma di Norwegia aja. Nggak juga. Ini bagian dari strategi multinegara mereka. Pengujian serupa juga lagi dikoordinasikan sama RDW. Itu otoritas kendaraan di Belanda. Oh, jadi nggak cuma Norwegia. Iya. Tujuannya ada 2 kayaknya. Pertama, ngumpulin data operasional nyata di berbagai kondisi jalanan Eropa. Kedua, ya bangun kepercayaan lah sama regulator-regulator nasional di sana. Dengan cara proaktif gini ya. Betul. Nah, langkah besarnya nanti, mereka mau ajukan persetujuan tingkat Uni Eropa pakai mekanisme namanya Artikel 39. Artikel 39. Apa tuh? Semacam jalur khusus gitu? Bisa dibilang gitu, semacam jalur khusus di Uni Eropa buat kasih lampu hijau ke teknologi inovatif, bahkan sebelum kerangka regulasi umumnya, misalnya dari UNCE, benar-benar siap. Oh, jadi kayak nyoba duluan sebelum aturan bakunya jadi gitu? Kurang lebih gitu. Targetnya sih pemungutan suara buat Artikel 39 ini bisa Mei 2025. Dan katanya ada indikasi 2-3 negara Uni Eropa lain juga lagi terlibat pengujian serupa. Wah, ambisius juga ya. Oke. Jadi kalau dirangkum sedikit buat Anda nih, di Tiongkok kita lihat bukti nyata kemampuan otonomnya, truk tanpa sopir segala macam. Ya, kemampuan fisiknya kelihatan. Sementara di Eropa, fokusnya lebih ke gimana caranya navigasi aturan main yang rumit. Tesla ambil langkah proaktif lewat pengujian terkontrol dan coba pakai jalur persetujuan khusus buat FSD supervise mereka. Tepat sekali. 2 sisi ini nunjukin dinamika yang cepet banget di bidang ini ya, teknologinya maju terus. Betul. Tapi adopsi masalnya nanti ya, sangat bergantung sama kesiapan hukumnya, standar keamanannya, dan juga penerimaan kita di masyarakat. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh?
Dengan semua kemajuan teknologi yang kita lihat ini, seberapa siap sih sebenarnya infrastruktur jalan kita, aturan lalu lintas kita, dan bahkan ya, kebiasaan kita sebagai pengguna jalan buat benar-benar berbagi ruang setiap hari sama kendaraan yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI. Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat kita pikirkan bersama ya.